Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 421 Batu Hitam Raksasa. Meskipun meningkatkan kesadaran itu baik, itu agak bisa diperadu mekanikkan jika tidak sepenuhnya bebas dari efek samping. Harga ini telah melebihi nilai roh biasa. Selain itu, juru lelang rubah biru tidak mengatakan dari tanaman apa esensi jiwa ini berasal, yang berarti ada dua situasi, satu adalah pengadilan leluhur tidak tahu dari tanaman apa itu berasal, dan yang lainnya adalah bahwa esensinya berasal darinya. Tumbuhan semacam ini tidak kuat. Bagaimanapun, itu akan mengurangi nilainya. Misalnya, jika juru lelang rubah biru dengan jelas menyatakan bahwa itu berasal dari tanaman dengan garis keturunan roh teratas, maka nilainya akan berbeda. 1.500 koin elemen, untuk ketiga kalinya, selamat kepada VIP No. 336. Berhasil menang, Tang San segera menghela nafas lega, ekspresi kegembiraan di wajahnya. Sepertinya keberuntunganku sangat bagus, dan sangat berguna bagiku untuk menjadi barang pertama yang dilelang. Ini sungguh berita yang sangat bagus. Tang San, kamu tidak perlu seperti itu. Bakat guru diketahui oleh guru. Meskipun aku menghasilkan banyak uang kali ini, aku masih harus menggunakannya pada bilahnya. Pada saat ini, suara Zhang Haoxuan datang. Tang San segera mengerti bahwa gurunya telah salah paham. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa selalu memberitahu guru, kamu terlalu banyak berpikir. Guru, esensi jiwa memiliki kegunaan lain, tidak hanya menelannya. Aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci setelah aku kembali, Tang San menjelaskan secara singkat. Di sisi lain, Zhang Haoxuan di No. 338 terkejut, dan berkata dengan sedikit malu, lalu kembali dan bicarakan itu. Tang San tidak ingin memukul guru pada awalnya, tetapi dia takut jika dia tidak mengatakannya. Setelah dia kembali dulu, guru itu mengambil barang-barang dan melunasi tagihannya, lalu langsung menyerapnya, itu akan menyusahkan. Selanjutnya, ayo pergi ke lot kedua. Ketika lot kedua didorong, volumenya jauh lebih besar, dilihat dari kain merah yang menutupinya, itu lebih dari 1 meter kubik. Item kedua hari ini adalah sepotong biji. Biji ini diyakini sudah tidak asing lagi bagi semua tamu terhormat, dan disebut Hajar Aswad. Nilai Hajar Aswad sendiri tidak terlalu tinggi, tetapi batu hitam yang begitu besar. Hajar Aswad, dan kualitasnya sangat bagus, aku yakin semua orang telah melihatnya untuk pertama kalinya. Saat dia berbicara, juru lelang rubah biru mengangkat kain merah yang menutupi lot kedua. Ketika Tang San mendengar kata-kata, batu hitam, ekspresi heran muncul di wajahnya. Saat itu, ketika dia mengambil kebocoran untuk pertama kalinya di toko kecil Academy Redemption Organization, dia membeli batu hitam. Tepatnya, itu adalah ugin, yang tidak dikenal oleh monster dan roh di dunia ini. Melalui penempaan suhu tinggi, batu hitam-hitam dimurnikan menjadi emas hitam, yang memiliki daya tembus yang kuat dan karakteristik yang tidak dapat dihancurkan. Tang San menggunakan batu hitam-hitam yang dia foto dan batu hitam-hitam yang dibeli dari pasar di barisan belakang untuk memalsukan berbagai senjata tersembunyi untuk mitranya. Aku tidak berharap untuk melihat logam ini lagi pada hari lelang benda aneh hari ini. Kain merah diangkat, dan sebuah batu hitam besar muncul di mata semua penawar. Ini adalah batu hitam yang sangat lengkap, dengan volume hampir 2 meter kubik. Batu hitam-hitam yang dia beli sebelumnya, sepotong lebih dari 10 kg tidak buruk, dan yang ada di depannya, berdasarkan pemahamannya tentang proporsi batu hitam-hitam, setidaknya beberapa ton. Tidak heran jika kereta itu didorong ke tengah koloseum oleh beberapa klan beruang yang mendorong kereta bersama-sama. Batu hitam dikenal karena kekerasannya. Ini adalah pertama kalinya batu hitam besar seperti itu muncul sejak catatan. Ini telah diuji secara pribadi oleh Raja tingkat Raja, dan dia samar-samar dapat merasakan bahwa itu mengandung energi khusus. Ditambah lagi sangat besar sekali. Awalnya diduga bongkahan batu hitam ini memiliki kemungkinan asal hikmat spiritual. Asalnya hikmat spiritual berarti sangat mungkin menghadapi malapetaka dan menjelma menjadi arwah, dan itu juga kemungkinan merupakan eksistensi tingkat raja. Itu sebabnya ia digunakan sebagai hal-hal aneh disampaikan di sini. Pengadilan leluhur dapat menjamin bahwa memang ada fluktuasi energi di dalamnya. Namun, apakah roh itu dapat dikembangbiakkan dan apa jenis keberadaannya, kita harus meminta para tamu terhormat untuk menilai sendiri.
Harga awalnya adalah 300 koin elemen. Tidak ada keraguan bahwa hal ini lebih tidak pasti dari semangat sebelumnya, sehingga harga awal juga jauh lebih rendah. Batu hitam tidak jarang di benua Falan, dan harganya tidak tinggi. Bahkan jika itu benar-benar dapat dikultivasikan untuk disempurnakan, berapa nilainya? Menyerahkan roh seperti ini sebagai pengikut. Jika itu benar-benar dapat diasalkan, 300 koin elemen sepadan, bagaimanapun, itu adalah Feng Hao Douluo tingkat raja. Namun, kemungkinan keasalan pangkat raja itu sendiri tidak besar, dan dia harus selamat dari bencana. Mau nyebrang perampokan, gampang kan? Batu hitam bukanlah tubuh yang kuat di mata monster dan roh. Karena itu, ketika juru lelang rubah biru mengumumkan harga awal, ada keheningan yang jarang terjadi. Tak satu pun dari penawar yang menawar batu hitam itu. Melihat situasi seperti itu, juru lelang rubah biru tidak dapat menahan diri untuk sedikit mengernyit. Dari perasaannya sendiri, dia tidak berpikir bahwa batu hitam ini layak dikirim ke pelelangan, dan harga 300 koin elemen tidak rendah. Siapa yang akan cukup bodoh untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk hal seperti itu? Namun, ini memang bagian terbesar dari batu hitam-hitam yang telah ditambang sejak pencatatan dimulai. Itu hanya bisa mengatakan lagi, batu hitam ini telah diuji kekerasannya dan lebih keras daripada batu hitam-hitam yang dikenal di masa lalu. Dapat dilihat bahwa kualitasnya kuat. Setelah disempurnakan, pertahanannya akan sangat bagus. Ada peluang bagus untuk bisa mengatasi malapetaka. Medan dingin, medan masih dingin. Siapapun yang bisa datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan adalah eksistensi dengan penilaian yang sangat kuat. Dan lelang benda-benda aneh berbeda dengan lelang benda-benda spiritual kemarin. Pada hari pelelangan barang-barang aneh, seringkali terjadi situasi di mana barang rongsokan dibeli dengan harga tinggi. Tentu saja, ada beberapa yang beruntung. Namun, hari lelang untuk benda-benda aneh umumnya tidak sebaik hari lelang untuk benda-benda spiritual pada hari pertama, dan bahkan lebih buruk daripada lelang untuk benda-benda jimat pada hari terakhir. Oleh karena itu, pelelangan pada hari kedua selalu menjadi saat-saat transaksi yang relatif buruk di lelang pengadilan lelang. Tidak jarang menemukan lelang semacam ini yang sulit untuk menilai bahwa itu akan berharga. 300 koin elemen, VIP nomor 336 telah tawaran. Terima kasih VIP nomor 336. Pelelang rubah biru sudah menyiapkan hitungan mundur untuk membiarkan lot ini lewat. Namun tak disangka sebuah harga muncul di layar kristal di depannya. Itu adalah No. 336 yang memenangkan Soul Essence sebelumnya. Ada juga tawaran untuk hal ini. Inilah yang dipikirkan banyak penawar saat ini, ya, Tang San mengajukan penawaran. Jika harganya didasarkan pada volume total, batu hitam-hitam biasa 5 kali lebih banyak dari ini, dan itu tidak sebanding dengan 300 koin elemen. Tetapi ketika Tang San mendengarkan pengantar juru lelang, dia sudah siap untuk menawar. Jika bukan karena takut ketahuan oleh penawar lain dan bersaing dengannya, dia akan menawar untuk pertama kalinya. Hanya mereka yang mengetahui harta karun yang sebenarnya yang mengetahui fungsinya. Pertama kali dengan 300 koin elemen, kedua kalinya dengan 300 koin elemen, dan ketiga kalinya, kesepakatan. Pelelang rubah biru tidak menunda lebih jauh. Lelang berakhir dengan cepat, memungkinkan Tang San untuk melelang favoritnya. Barang lagi, lelang 2 kali berturut-turut, meski bukan sesuatu yang bernilai istimewa, namun nomor 336 telah menjadi perhatian banyak penawar. Lelang berlanjut, dan beberapa lelang berikutnya menunjukkan kataistik benda aneh. Itu benar-benar aneh. Meteorit tak dikenal yang jatuh dari langit, telur kubah aneh dengan nafas kehidupan di dalamnya, dan mutiara besar yang dihasilkan oleh samudera biru tak berujung, Del. Namun, di mata Tang San, hal-hal ini bernilai kecil. Tapi kubah itu dilelang untuk banyak uang. Tang San tidak menembak, telur raksasa itu memang mengandung aura kehidupan yang Tang San tidak menembak, telur raksasa itu memang mengandung aura kehidupan yang sangat kuat. Namun, dia pada dasarnya dapat menentukan bahwa ini adalah makhluk hibrida. Lebih penting lagi,
Tang San bisa merasakan bahwa fluktuasi spiritual kubah tidak cocok dengan aura kehidupan. Napas kehidupan memang sangat kuat, tetapi fluktuasi spiritual sangat lemah. Artinya, meskipun makhluk di antara mereka kuat, tidak banyak kemungkinan untuk mengasalkan kebijaksanaan, paling-paling itu adalah monster beast, bukan monster. Soul Land 5 Chapter 422 Relik Ekor Rubah. Kubah itu akhirnya dilelang dengan harga tinggi 2000 koin elemen. Benda-benda aneh yang dapat dikirim ke lelang pengadilan leluhur masih dipilih, dan memang ada banyak barang bagus. Di antara mereka, Tang San lebih tertarik pada beberapa biji langka. Beberapa monster dan roh yang bahkan mengirim tembakan tidak saling mengenal. Dan di antara hal-hal ini, ada sesuatu yang disukai Tang San. Kemudian, dia menembak dirinya sendiri dan Zhang Haoxuan menembak, dan memenangkan beberapa keping biji berharga rendah. Hal-hal inilah yang menjadi tujuan penting dia datang untuk ikut serta dalam pelelangan kali ini. Lot kami berikutnya mungkin yang terkecil dalam lelang ini, tapi itu bernilai banyak uang. Terus terang, jika aku bisa, aku sangat ingin mendapatkannya, karena itu sangat penting bagi kami. Ini memiliki arti yang luar biasa bagi keluarga kami. Kereta didorong ke atas dilihat dari keadaan menggembung dari kain merah yang tertutup, sepertinya hanya ada satu nampan di bawah, dan tidak ada benda di nampan yang menonjol dari permukaan nampan, yang jelas sangat kecil. Ekspresi juru lelang rubah biru agak rumit. Dari sorot matanya, dapat dilihat bahwa apa yang dia katakan tadi memang pikiran spiritualnya sendiri. Apa hal-hal aneh yang berhubungan dengan klan rubah? Kali ini, juru lelang rubah biru tidak langsung menarik kain merah di gerobak lelang, melainkan membungkuk dalam-dalam ke gerobak lelang. Setelah memberi hormat dengan hormat, dia meraih kedua sisi kain merah dengan kedua tangan dan dengan hati-hati meletakkannya. Kain merah kain itu diangkat, mengungkapkan keberadaan di dalamnya. Sinar cahaya berwarna samar mekar dari nampan di gerobak lelang, dan lingkaran cahaya 7 warna memberi orang perasaan aneh. Melihat dari gunung, tanpa penglihatan Tang San, hampir tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di gerobak lelang, ukurannya memang terlalu kecil. Tang San juga mengoperasikan mata setan ungu, dan ditambah dengan peningkatan penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Apa yang muncul di gerobak lelang adalah total 3 makhluk seperti duri, itu transparan dan ramping seperti jarum, tetapi memancarkan kilau warna-warni yang samar. Memberikan perasaan yang sangat aneh. Bahkan dengan pengetahuan Tang San, dia tidak tahu apa itu untuk sementara waktu. Juru lelang rubah biru berkata dengan ekspresi rumit, ketiganya adalah harta dari semua klan rubah kami. Mereka dibawa keluar oleh klan rubah merah untuk dilelang. Jika ada VIP dari klan kami di antara penonton, tolong lakukan yang terbaik untuk menjualnya. Bawa kembali klan rubah. Tepat setelah mengatakan ini, sepertinya merasakan sesuatu, wajahnya sedikit berubah, tetapi ada sedikit ketidakberdayaan dan kehilangan di matanya, dan dia melanjutkan, lot ini disebut Foxtail Relic. Di antara klan rubah kami, hanya mereka yang kuat dan berbudi luhur hanya dapat muncul setelah kematian dan pembakaran. Peninggalan buntut rubah memiliki makna simbolis yang besar bagi keluarga kami. Nenek moyang yang mampu mengasalkan peninggalan ekor rubah adalah semua eksistensi yang telah memberikan kontribusi besar bagi keluarga kami. Karena klan rubah merah telah terlalu tertekan dalam beberapa tahun terakhir, untuk mencegah lebih banyak orang klan menjadi mainan, 3 relik buntut rubah ini disiapkan untuk dilelang untuk meningkatkan kehidupan kelompok etnis. Beberapa orang tidak akan pernah memiliki iblis dalam kultivasi mereka dan tidak akan pernah diserang oleh darah. Terutama ketika menyerap esensi darah, ia memiliki fungsi tambahan yang sangat baik dan merupakan harta langka. Harga awalnya adalah 1000 koin elemen. Di ruang lelang No. 336, mata Tang San selalu tertuju pada ketiga relik buntut rubah ini, dan ketiga relik buntut rubah ini memberinya perasaan yang sangat aneh. Mengamati keberuntungan, itu benar-benar disajikan sebagai warna emas samar. Kamu harus tahu bahwa Tang San hanya melihat warna emas seperti itu pada dirinya sendiri, tetapi ia memiliki seberkas cahaya setinggi langit emas putih di tubuhnya, dan peninggalan buntut rubah. Itu sendiri adalah emas pucat ya, dan warna emas muda ini masih cemerlang dan terkendali. Dalam warna emas muda ini, Tang San masih bisa samar-samar melihat rona merah, meskipun dia tidak berani menggunakan indera spiritualnya untuk mendeteksi, tetapi dia dapat dengan jelas merasakan ini. 3 relik ekor rubah adalah makhluk yang sangat ajaib. Tentu saja harga barang bagus itu pasti tidak murah, ketiga relik buntut rubah ini juga yang paling mahal selama ini. Harga awalnya adalah 1000 koin elemen, yang cukup mahal. Tidak tunduk pada serangan darah, tidak terpengaruh oleh iblis spiritualia.
Fungsi ini tidak berguna untuk semua monster dan roh. Hal pertama yang dipikirkan Tang San adalah jika sebelum dia bertemu dengannya, garis keturunan binatang buas bisa mendapatkannya, itu seharusnya banyak membantu, setidaknya mampu mengendalikan konflik garis keturunannya sendiri. 1100 koin elemen. Ada tawaran segera. Jelas, betapa berharganya peninggalan buntut rubah, ditambah dengan permintaan juru lelang rubah biru kepada rubah tadi, masih berguna. 1200 koin elemen. Harga mulai naik ke atas. Peninggalan buntut rubah seharusnya jarang muncul, atau mungkin belum pernah muncul sebelumnya. Meskipun harganya telah meningkat, itu tidak terlalu cepat, dan penawar yang berpartisipasi dalam lelang jelas ragu-ragu. Tidak pernah terdengar, Zhang Haoxuan menjawab tanpa ragu-ragu, benda ini agak mencurigakan, apakah itu benar-benar berguna? Setan spiritual tampaknya mungkin dalam kultivasi suku roh, tetapi suku monster belum pernah mendengarnya. Kultivasi adalah evolusi langsung dari darah. Adapun serangan balik darah, darahnya cukup kuat untuk tidak menelan esensi dan darah lain dengan santai, itu bukan apa-apa. Benda ini terasa agak hambar. Mata Tang San sedikit menyipit, pandangannya pada ketiga relik buntut rubah ini tidak sama dengan Zhang Haoxuan. Efek nyata dari hal ini kemungkinan akan jauh lebih besar daripada yang diperkenalkan oleh juru lelang rubah biru. Jika tidak, itu tidak akan menjadi harga awal. 1800 koin elemen. Harganya hampir 2 kali lipat. 2000 koin ele spiritual, terima kasih, VIP No. 336. Ya, Tang San menembak lagi. Terlebih lagi, pada saat ini, matanya penuh dengan ketegasan, dan ketiga relik buntut rubah ini sudah menjadi barang yang dia putuskan untuk diambil. 2100 koin unsur. Juru lelang rubah biru jelas sedikit gugup setelah Tang San mengajukan penawaran. Karena No. 336 memenangkan Excalibur kemarin, yang berarti dia seharusnya milik klan singa atau harimau, bukan klan rubah. Sungguh tidak ingin ketiga relik buntut rubah ini jatuh ke tangan orang luar. 2300 koin elemen. Tang San mengajukan tawaran lagi. 2400 koin elemen. Masih ada pesaing. Pada harga ini, hanya ada satu suara yang tersisa untuk bersaing dengan Tang San. 2600 koin elemen. Tang San masih langsung menambahkan 200. 2700 koin unsur. Pihak lain menindaklanjuti lagi. 3000 koin elemen. Tang San dengan tenang memasukkan harganya. Ketika harga 3000 koin elemen muncul, para penonton terdiam. Ini telah menetapkan rekor lelang hari ini. Apakah tiga relik buntut rubah benar-benar bernilai 3000 koin elemen? Keberadaan yang setara dengan jarum tipis membutuhkan 1000 koin elemen. Ini luar biasa. Eksistensi yang bersaing dengan Tang San akhirnya mereda, dan tidak terus menawar jelas, harga 3000 berada di luar kisaran yang bisa ditanggungnya. 3000 elemen koin, apakah ada VIP yang terus menawar? Juru lelang rubah biru rajin mencari pesaing. Sayangnya, untuk ketiga relik buntut rubah ini, harganya jelas sudah mencapai batas, dan toh sudah tidak ada tawaran lagi. Ketiga kalinya, kesepakatan. Pada saat juru lelang rubah biru menjatuhkan palu, tubuhnya tampak kelelahan, dan dia sedikit tersesat. Tiga relik buntut rubah didorong ke bawah, dan juru lelang di atas panggung juga berubah secara langsung. Itu masih keluarga rubah biru, tetapi semangatnya jelas lebih baik. Di ruang lelang di No. 336, Tang San juga sedikit lega. Hal ini mungkin tidak begitu berguna di tangan orang lain, tetapi di tanganmu sendiri, itu sangat berguna. Solen 5 chapter 423 Batu Kelambatan. Zhang Haoxuan tidak mempertanyakan mengapa Tang San menghabiskan begitu banyak uang untuk hal seperti itu kali ini, dia memilih untuk percaya pada muridnya sendiri. Bagaimanapun, 30.000 koin elemen juga diperoleh oleh Tang San. Pelelangan berlanjut, dan benda-benda aneh sering muncul. Tapi kemudian Tang San tetap low profile. Ketika dia menemukan beberapa benda aneh yang dia minati, dia juga meminta gurunya untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Jika harganya tepat, dia akan memenangkannya, dan jika harganya tidak tepat, dia akan menyerah. Tidak ada pengejaran khusus. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan ketika matahari mulai miring ke barat, lelang hari ini secara bertahap berakhir. Lelang sepanjang hari sangat menguras energi, dan juru lelang telah berubah beberapa kali. Bagi penawar, akan melelahkan untuk mengawasi barang-barang lelang. Namun, semua orang menunggu beberapa lot terakhir muncul. Dapat dilihat dari lelang benda-benda spiritual kemarin bahwa lelang benda-benda aneh hari ini pasti tidak akan buruk.
Ini adalah kesempatan langka. Kalau begitu, penawaran untuk 3 keping terakhir dari lelang hari ini akan dimulai. Tak satu pun dari 3 keping terakhir adalah harta yang nyata. Selanjutnya, mari kita pergi ke lot ketiga hingga terakhir. Akhirnya datang. Penawar yang sudah mengantuk semua bersorak, terutama yang berkantong tebal dan berkantong tebal. 3 lot terakhir kemarin tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Stony of Shelter, The Tianyang Flower, dan Time Array Tang San terakhir. Di antara mereka, meskipun harga dis array waktu adalah yang terendah, itu sebenarnya memiliki signifikansi terbesar, menciptakan preseden. Lalu, harta baik macam apa yang akan menjadi 3 hal aneh terakhir hari ini? Ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh semua penawar. Sebuah gerobak didorong masuk ke lapangan, ketika baru saja memasuki lapangan, seluruh lapangan sepertinya memiliki perasaan stagnasi. Apa ini? Tang San melihat ke kejauhan, dan ketika matanya mendarat di gerobak, dia segera merasa bahwa pikirannya tampaknya menjadi tumpul. 4 klan beruang yang mendorong kendaraan itu semuanya mengenakan baju besi berat yang terbuat dari logam khusus. Dilihat dari volume lot di gerobak, seharusnya tidak terlalu besar. Kereta didorong ke tengah tempat, tetapi juru lelang mundur ke posisi yang lebih jauh. Ketika berbicara lagi, semua orang merasakan situasi yang lebih aneh. Hormat, yang terhormat, tamu yang terhormat, selanjutnya. Ini, barang aneh, sangat aneh, itu, adalah, sepotong, biji, seharusnya, adalah, dari, keluar, luar, meteorit, pada saat, kapan, itu, ditemukan, adalah, diproduksi. Memiliki, sangat, aneh, efek, kemudian, dikirim ke Su Court, selalu, dikumpulkan oleh Su Court, berturut-turut, ada beberapa, monster, kaisar, mahkota. Selanjutnya, yang, itu, yang, diperiksa, semua, tidak, diperiksa, keluar, itu, diproduksi, alasan untuk ini, efek khusus. Kata-kata juru lelang rubah biru sangat lambat dan terputus-putus, sepertinya bahasanya terpengaruh, dan pengaruh ini jelas datang dari banyak di depannya. Keberadaan macam apa ini? Keterlambatan bahasa. Tentu tidak hanya itu, semua penawar yang melihat lot ini agak lambat berpikir. Pengadilan leluhur. Dari, Mian, berikutnya, sebut, itu, batu, lambat di dalam, itu, dalam, kisaran tertentu, semua, dari, semuanya, akan, lamban, tapi, aliran waktu, tidak, terpengaruh, kami, tolong, lewatkan waktu, orang-orang dewasa dari suku buaya datang, tegas, mereka melewati, kendali waktu, dan, mereka tidak bisa, mengubah, efek sekitarnya, di leluhur, istana. Semua makhluk, dari, hal-hal aneh, dari, ini, satu, pasti, yang paling menakjubkan, dari baris itu, dari, jika, tidak bisa, mengeksplorasi, mengetahui, situasinya, mungkin, sudah, fetis, saat, tubuhnya, dipotong, turun sedikit, ditebang, bagian, dari, efek pelambatan, akan, turun, banyak, tolong, lihat. Saat berbicara, tuan rumah memberi isyarat agar klan beruang di bawah perlindungan untuk mengangkat kain merah. Kain merah diangkat, dan biji seukuran kepala manusia muncul di gerobak. Seluruh tubuh biji berwarna coklat kekuningan, permukaannya tidak rata, dan beberapa kristal terlihat. Tidak ada pancaran dari dalam keluar. Tetapi jika kamu menggunakan kekuatan spiritual untuk merasakan, kamu akan merasakan rasa yang tidak jelas, dan ruang lingkup tindakannya cukup besar, dan tampaknya semua yang berdiameter 100 meter akan terpengaruh oleh efek lambat. Benda aneh tak dikenal, ini adalah kategori yang dibagi menjadi. Tetapi perannya sendiri tidak diragukan lagi telah membuktikan nilainya. Sebagai salah satu dari 3 lot terakhir, itu layak untuk itu. Mulai, lelang, harga, 5.000 elemen. Koin, setiap kenaikan harga, dengan 500, sebagai dasar, tuan rumah mengumumkan pelelangan dengan susah payah aturan, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya untuk memberi tanda bahwa pelelangan dimulai. Seluruh tempat menjadi sunyi, tidak ada penawar yang muncul. Alasan mengapa tidak ada penawar sangat sederhana, fungsi benda ini tidak diketahui. Ya, tidak yakin untuk apa itu dibeli. 5.000 koin elemen bukanlah jumlah yang kecil. Memang agak boros untuk memenangkan keajaiban yang tidak diketahui dengan harga yang begitu mahal. Bahkan Kaisar Iblis tidak bisa mempelajari asal-usul fungsinya, dia juga tidak tahu bagaimana menerapkannya. Apakah kita lebih kuat dari Kaisar Iblis?
Hal ini memang sangat aneh, tapi memang agak hambar. Jelas, itu tidak cocok untuk membuat senjata atau semacamnya, dan bahkan akan terpengaruh oleh kelambatannya. Armor yang dikenakan oleh klan beruang harus terbuat dari balok timah yang berat, sehingga mereka hampir tidak dapat mengisolasi beberapa efek lambat, menggunakannya sebagai senjata. Jangan bercanda. Seseorang akan memberimu jarak yang jauh, dan kamu akan dipukul perlahan. Penundaan, mungkin dalam beberapa kasus khusus, itu akan berguna, tetapi premisnya adalah bahwa pengguna tidak terpengaruh. Bagaimana pengguna dapat terpengaruh dan bagaimana menggunakannya? Sebenarnya keluarga buaya waktu itu sangat tertarik dengan benda aneh ini, namun keluarga ini tergolong miskin dan tidak mampu membelinya. Pengadilan leluhur membiarkan mereka belajar sebentar, tetapi mereka tidak menemukan hasil apapun, jadi mereka mengambilnya kembali. Pada akhirnya, setelah banyak penelitian, itu dikirim ke hari lelang objek aneh hari ini. Di antara semua penawar di tempat tersebut, jika satu-satunya yang tertarik adalah Tang San di ruang lelang 336. Tang San saat ini dapat digambarkan dengan cahaya aneh di matanya. Itu benar, di plane ini, semua kaisar tidak tahu apa yang disebut batu kelambatan ini, tetapi Tang San, yang pernah menjadi generasi Raja Dewa dan penguasa alam dewa, mengetahuinya. Di mana batu kelambatan ini? Ini jelas merupakan suar ruang waktu. Benda ini seharusnya tidak muncul di plane seperti itu sama sekali, itu harus milik alam para dewa. Ini digunakan oleh alam dewa untuk mengukur laju aliran waktu dari berbagai bidang untuk bidang yang berbeda. Di alam para dewa, itu tidak terlalu berharga, dan di alam para dewa, itu tidak memiliki kataistik yang lambat, itu hanya pengatur waktu. Namun, plane di luar alam para dewa berbeda. Sulit membayangkan bagaimana ia bisa sampai ke plane ini, tetapi volume suar ruang waktu ini sangat besar. Suar ruang waktu normal hanya seukuran kuku, dan itu cukup untuk membuatnya menjadi bentuk khusus untuk pengukuran waktu. Dan suar ruang waktu yang begitu besar di depannya, bahkan di alam dewa dulu tempat Tang San pernah tinggal. Solen 5 chapter 424 suar ruang dan waktu. Maksudnya itu apa? Artinya, suar ruang waktu ini harus dalam bentuk aslinya, tidak mengalir keluar dari alam dewa, tetapi terbentuk secara alami di alam semesta, dan entah bagaimana ia mendarat di plane ini. Sepotong besar suar ruang waktu seperti itu tidak dapat lagi diukur nilainya. Sederhananya, bahkan jika itu adalah alam dewa yang baru, dalam proses pengembangan, suar ruang waktu yang begitu besar tidak akan digunakan selama puluhan ribu tahun. Cukup untuk memperluas situs secara luas. Agar alam dewa mengendalikan banyak bidang, ia memainkan peran yang sangat penting dalam menarik nutrisi darinya. Mungkin tidak ada gunanya jatuh ke tangan Kaisar Iblis itu, tetapi jika benda ini jatuh ke tangan Tang San, dia tahu bagaimana menangani tanda jalan ruang waktu. Pada saat ini, suasana hati Tang San sedikit tidak nyaman, dia benar-benar takut Kaisar Iblis tiba-tiba keluar dan berkata aku menginginkannya, dan kemudian menawarkan harga setinggi langit. Jika bukan karena khawatir ditemukan oleh Kaisar Iblis rubah surgawi, Tang San benar-benar ingin memberi dirinya dorongan keberuntungan sekarang. Untungnya, pesaing yang dia khawatirkan tidak benar-benar muncul. Seluruh tempat itu selalu dalam keadaan hening. 5.000 koin elemen untuk membeli kembali sampah, tidak ada yang mau. Jika tidak ada penawaran VIP, jika, maka kita ini banyak hanya bisa menyesal. Itu saat juru lelang rubah biru akan mengakhiri lelang, sebuah harga muncul. 336, angka 5.000 koin elemen. Kata juru lelang dengan terkejut dengan suaranya yang pelan. Tang San menyerang. Suar ruang waktu adalah sesuatu yang harus dia hancurkan, bahkan jika dia menghabiskan seluruh energinya untuk itu. Benda ini tidak berguna di tangan Kaisar Iblis, tetapi jika ada di tangannya, setelah transformasinya, ini adalah alat ilahi, alat dewa yang nyata. Aku benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak hal baik di plane ini. Itu sangat menarik. Panen hari ini ada di sini. Tang San benar-benar puas dengan lelang besar ini. Bahkan bisa dikatakan melebihi ekspektasi. Setelah memenangkan suar ruang waktu ini, dia bahkan dapat mengabaikan 2 lelang terakhir, dan dia sudah benar-benar puas. Setelah 3 kali meminta harga yang sulit, dia menjatuhkan palu. Tang San menurunkan batu kelambatan yang mereka sebut tanpa risiko apapun. Dia menghela nafas lega, wajah Tang San penuh dengan kepuasan. Dia bahkan tidak sabar untuk bergegas dan mengambil suar ruang waktu ke tangannya, sehingga dia bisa merasa nyaman. Setelah tanda jalan ruang waktu didorong ke bawah,
juru lelang rubah biru akhirnya menghela nafas lega dan keluar dari keadaan yang sebelumnya lambat. Apakah ada yang benar-benar membeli barang ini? Atau angka misterius 3, 3 dan 6? Jumlah kumulatif koin elemen yang ditarik mungkin hampir 10.000. Juru lelang mau tak mau melihat ke arah Tang San. Tang San tidak ingin menjadi begitu terkenal, tetapi dalam menghadapi hal-hal baik tanpa perlawanan, dia tidak peduli dengan mereka. Tang San mengeluarkan komunikator lain, meletakkannya di telinganya, menyuntikkan kekuatan darah, dan membuka perangkat komunikasi. Saudara Su, aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan uang dari lelang Bloodline Array kemarin untuk Grandmaster sekarang. Grandmaster membeli sesuatu di pelelangan, dan aku harus membayarnya nanti. Komunikator ini secara alami dari kamar dagang Lingki. Untuk Tang San, pelelangan sudah berakhir, tetapi ketika dia pergi, dia harus membayar nilai semua barang lelang di pelelangan ini sebelum pergi. Tidak masalah, kami siap. Kapan Tuan menginginkannya? Kami akan menunggu orang tuanya di pemukiman Kolosseum. Tang San berkata, aku akan pergi ke penyelesaian atas nama tuannya. Aku akan segera melakukannya. Setelah hari pelelangan untuk benda-benda aneh selesai, aku akan menyusahkan Saudara Su. Tuannya sangat puas dengan pelelangan ini, tapi sayangnya terlalu sulit untuk membuat arai waktu, dan masternya juga dikatakan bahwa kali ini sangat beruntung bisa berhasil membuatnya. Lain kali kamu memiliki esensi darah yang bagus, kamu juga bisa bertanya pada masternya untuk mencobanya. Tentu saja, terima kasihku untuk Tuan. Kali ini benar-benar membuka mata kita. Kamar dagang Tongtian yang memenangkan susunan garis keturunan. Mereka mungkin memiliki masalah dengan perputaran modal mereka baru-baru ini, hahaha. Tuan, tolong ambil jaga kita. Di masa depan, esensi darah yang dibutuhkan guru, selama kita memilikinya, dapat digunakan oleh guru terlebih dahulu, dan nilainya akan dikurangi bersama ketika susunan terakhir dikirimkan. This time Array hampir membawa kejutan besar untuk lelang ini, meskipun lelang besar belum berakhir, kamar dagang Lingki telah menerima banyak pesanan dan pertanyaan. Su tentu ingin efeknya disajikan sepenuhnya. Dan ini baru permulaan. Pelat susunan yang diserahkan Tang San kepadanya sebelumnya bukan hanya pelat susunan waktu, ada banyak pelat susunan lainnya. Tentu saja, hanya ada satu time array, tetapi array lain juga cukup bagus. Dengan harga array waktu yang sangat tinggi, nilai array ini secara alami melonjak. Cukup untuk membuat kamar dagang Lingki menghasilkan banyak uang. Dalam hal ini, ketergantungan kamar dagang Lingki pada master formasi ini secara alami mencapai puncaknya. Tepat ketika Tang San dan Su Zanran berbicara di telepon, bagian kedua dari belakang dari barang langka telah dikirim ke pelelangan. Ini adalah fosil, tepatnya kerangka. Sebuah kerangka besar. Dilihat dari ukurannya, ia terlihat seperti naga, tetapi tidak memiliki sayap. Pelelangan benda-benda aneh kedua dari belakang hari ini adalah kerangka ini. Kerangka keluarga naga laut legendaris. Dilihat dari ukuran kerangka ini, keluarga naga laut ini kemungkinan adalah penguasa sejati di laut, tingkat Raja Iblis besar. Jika kamu tidak mempertimbangkan orang yang muncul di kota Keri sebelumnya, ada kemungkinan bahwa penguasa laut adalah keberadaan Dewa Laut. Maka, orang ini harus menjadi yang terkuat di Samudra Biru yang tak berujung. Dikatakan bahwa di antara tulang-tulang keluarga naga laut, sumsum tulang yang dikandungnya adalah tonik yang hebat, dan memiliki efek menghangatkan dan memberi nutrisi pada garis keturunan apapun, terutama garis keturunan atribut air. Sumsum tulang, tulangnya juga harta, dan dapat digunakan untuk membuat senjata. Harga awalnya adalah 5.000 koin elemen. 5.500 koin elemen. Ada kenaikan harga segera. Dibandingkan dengan batu lambat sebelumnya, nilai tulang Raja Iblis Naga Laut ini jauh lebih mudah untuk dihitung. Tulang keras membuat senjata, dan sumsum tulang berfungsi sebagai tonik yang berharga. Ini jelas merupakan bagian atas benda-benda aneh, dan jauh lebih mudah digunakan, di tangan pengrajin yang baik, nilainya pasti akan bersinar. Tang San juga tertarik dengan hal ini, jika sumsum tulang benar-benar ajaib, jika digunakan oleh kakak laki-laki, itu pasti akan meningkatkan kekuatan darah kakak laki-laki. Satu-satunya yang disayangkan adalah bahwa kakak laki-laki itu memiliki atribut es, dan bantuan dari atribut air relatif terbatas. Ketika harga lelang melebihi 10.000 koin ele spiritual, Tang San sudah menyerah untuk mendapatkannya. Nilai untuk uang terlalu rendah. Lebih baik meninggalkan uang dan membeli sesuatu yang lain. Adapun senjata yang terbuat dari tulang naga laut, Tang San tidak tertarik sama sekali. Meskipun benda ini memiliki kekerasan yang baik, itu tidak cukup kuat. Itu tidak sebagus paduan atas yang dia buat sendiri. Kali ini,
dengan batu hitam besar, dia sudah puas. Pada akhirnya, kerangka naga laut tingkat Raja Iblis besar ini dijual dengan harga tinggi 16.000 koin elemen. Selanjutnya, ini adalah lot terakhir kita hari ini, dan ini adalah lot penutupan hari lelang untuk benda-benda aneh. Ayo lanjutkan. Lot terakhir memakan waktu lama, terutama karena tulang naga laut sangat sulit untuk diangkut. Itu digantung dari langit. Setelah persetujuan khusus dari istana leluhur, itu diangkut oleh klan iblis terbang. Tidak mudah untuk menariknya lagi. Tang San sudah berdiri dari ruang lelangnya saat ini, selama barang lelang terakhir ini membuatnya sangat tertarik, dia siap untuk pergi, dan bergegas kembali ke kota Keri. Sebuah gerobak besar perlahan didorong ke atas, ketika gerobak didorong ke lapangan, bahkan di gunung, suhu di udara jelas bisa turun dengan cepat. Atribut S.